Selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bonda Allah. Dan Injil pada hari ini dipetik dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 hingga 21. Bersama kita merenungkannya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Nah, saudara dan saudari, pada hari ini kita merayakan tahun baru. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun 2021 yang sudah kita lewati, dan sekarang kita memasuki tahun baru 2022. Ini dengan penuh sukacita. Salah satu nasihat yang bagus dari Santo Paulus bagi kita semua. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, saudara dan saudari, marilah kita mulainya dengan Tuhan dan mengakhirinya bersama Tuhan. Bonda Maria akan mendoakan kita sekarang sampai saat ajal menjemput kita semua. Secara liturgi, seluruh gereja Katolik juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bonda Allah. Nah, di dalam sejarah gereja pada abad kelima, pernah muncul sebuah ajaran sesat tentang kebundaan ilahi Maria. Pokok ajaran sesat ini adalah bahwa Maria memang bonda Yesus, tetapi bukanlah bonda Allah. Ajaran sesat ini dikutuk dalam Konsili Efesus. Konsili suci ini kembali menegaskan bahwa Maria adalah bonda Allah, karena Yesus putranya adalah sungguh-sungguh Allah. Dan perayaan ini masuk dalam kalender liturgi Katolik pada zaman Pope Pius ke-11, di mana perayaan Bonda Maria sebagai Bonda Allah membantu iman kita kepada Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, saudara dan saudari, Bonda Maria adalah pribadi yang sangat akrab dengan umat beriman. Nah, seperti apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pada hari ini, ia melukis malam Natal yang indah. Para gembala adalah orang-orang sederhana yang mendapat pencerahan dari para malaikat untuk pergi ke Bethlehem dan menyembah Yesus. Di sana mereka menemukan Maria, Yusuf, dan sang bayi. Lihatlah bagaimana para gembala sederhana dengan penuh sukacita siap menjawabi dan melakukan sabda Tuhan melalui para malaikat. Dan Maria sebagai hamba Tuhan yang melahirkan sabda disebut pertama
menyusul Yusuf dan Yesus sang bayi. Apa artinya ini? Bahwa Maria memiliki peranan yang penting dalam sejarah keselamatan. Maria tidak mencuri kemuliaan Kristus, tetapi Maria adalah karya sempurna Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari Bonda Maria? Bonda Maria selalu hadir aktif bersama putranya. Dia tidak hanya sekadar hadir, tetapi dengan namanya disebut pertama berarti kehadirannya sangat berarti bagi Yesus. Bonda Maria juga menyimpan semua perkara yang tidak lain adalah kehendak Tuhan di dalam dirinya. Ia percaya bahwa kesederhanaan Bethlehem adalah rencana Tuhan baginya, dan sebagai hamba ia menerimanya. Hanya orang beriman seperti Maria dapat menerima rencana Tuhan yang unik seperti ini. Saudara dan saudari, mari kita belajar dari Bonda Maria untuk selalu hadir aktif di dalam keluarga dan komuniti masing-masing. Kita juga memiliki hati Maria sebagai hamba untuk patuh kepada Tuhan.